Selamat kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Boga Dasar. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang peralatan pengolahan makanan, saat ini kita akan belajar tentang pembersihan peralatan pengolahan makanan. Untuk peranan pembersihan atau pencucian peralatan perlu diketahui secara mendasar. Dengan membersihkan peralatan secara baik akan menghasilkan alat pengolahan makanan yang bersih dan sehat. Teknik pencucian yang benar akan memberikan hasil akhir pencucian yang sehat dan aman. Untuk itu perlu diikuti tahapan-tahapan pencucian sebagai berikut. Yang pertama, scraping, yaitu memisahkan segala kotoran dan sisa-sisa makanan yang terdapat pada peralatan yang akan dicuci. Selanjutnya ada flushing dan soaking, yaitu mengguyur air di atas peralatan yang akan dicuci sehingga bersih dari noda sisa seluruh permukaan peralatan. Selanjutnya washing, yaitu mencuci peralatan dengan cara menggosok dan melarutkan sisa makanan dengan zat pencuci seperti deterjen, cair atau bubuk yang mudah larut dalam air sehingga sedikit kemungkinan membekas pada alat yang dicuci. Selanjutnya rinsing, yaitu mencuci peralatan yang telah dicuci deterjen sampai bersih dengan cara dibilas dengan bersih. Selanjutnya ada sanitizing, yaitu tindakan sanitasi untuk membebas hamakan peralatan setelah proses pencucian. Selanjutnya toweling, yaitu mengeringkan dengan menggunakan kain atau handuk dengan maksud menghilangkan sisa-sisa kotoran yang mungkin masih menempel akibat proses pencucian seperti noda, deterjen, atau noda klor. Untuk tujuan pembersihan peralatan dapur dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan bahan dasar pembuatan alat tersebut, yaitu yang pertama besi. Peralatan yang terbuat dari besi wajan harus dirawat dan dibersihkan dengan cara sebagai berikut. Pergunakan sikat cuci yang lembut untuk mencegah goresan pada alat yang hakikatnya menyulitkan pembersihan. Selanjutnya gunakan air panas dan deterjen secukupnya dan dibilas pada air hangat kurang lebih 70 derajat Celcius sebelum dikeringkan. Kemudian keringkan dengan lap kering dan dilapisi minyak sebelum disimpan. Yang kedua, keramik. Rendam pada air hangat yang dicampur deterjen. Selanjutnya gosok dengan spons pencuci. Kemudian bilas dengan air panas kurang lebih 70 derajat Celcius. Yang terakhir, keringkan dengan lap kering. Selanjutnya, plastik dan melamin. Rendam pada air hangat yang dicampur deterjen. Kemudian gosok dengan spons pencuci yang lembut. Bilas dengan air dingin. Terakhir, keringkan. Selanjutnya ada tembaga. Yang pertama, rendam pada air panas berisi deterjen. Selanjutnya gosok dengan sikat halus bagian luar dan dalam. Yang terakhir, gosok atau keringkan sebelum disimpan. Selanjutnya ada aluminium. Rendam dengan air panas berisi deterjen. Kemudian gosok dengan sikat halus. Jika ada lapisan yang berwarna hitam, dapat dihilangkan dengan menggunakan zat asam. Yang terakhir, bilas dengan air bersih. Selanjutnya timah. Rendam pada air panas berisi deterjen segera setelah dipergunakan. Gosok dengan sikat halus agar tidak terjadi coretan. Terakhir, keringkan dengan lap kering. Kemudian kayu. Dicuci dengan air panas bercampur deterjen. Bilas dengan air. Yang terakhir, dikeringkan dengan lap kering. Mari kita lihat tujuan pencucian. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran kasar, untuk menghilangkan lemak dan minyak, untuk menghilangkan bau amis pada ikan, menggunakan tindakan sanitasi dan disinfeksi untuk membebaskan hama dan kuman. Yang terakhir, pengeringan peralatan yang telah dicuci. Yang terakhir, tes kebersihan. Untuk menguji apakah pencucian itu berlangsung dengan baik dan benar,
Dilakukan pengukuran kebersihan pencucian dengan cara tes kebersihan sebagai berikut. Tes kebersihan secara fisik. Dengan menaburkan tepung pada piring yang sudah dicuci dalam keadaan kering, bila tepungnya lengket, pertanda pencucian belum bersih. Menaburkan garam pada piring yang kering. Bila garam yang ditaburkan tadi lengket pada piring, pertanda pencucian belum bersih. Penetesan air pada piring yang kering. Bila air jatuh pada piring ternyata menumpuk dan tidak pecah, pertanda pencucian belum bersih. Selanjutnya penetesan dengan alkohol. Jika terjadi endapan, pertanda pencucian belum bersih. Selanjutnya menguji kebersihan secara bakteriologi. Pengambilan usapan kapas steril pada peralatan dilakukan segera setelah pencucian. Hal ini untuk menguji proses pencucian karena semakin lama akan semakin banyak terjadi pencemaran bakteri yang berasal dari udara dan akan memberikan penyimpangan lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya. Demikianlah materi tentang pembersihan peralatan pengolahan makanan. Sekiranya ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, dipersilakan kepada seluruh siswa.